Assalamualaikum sahabat tanam-tanam, ketemu lagi dengan Abik Alif di channel Tanam-Tanam yang tentu saja selalu berbagi segala sesuatu tentang tanaman. Buat teman-teman yang baru nemu channel Tanam-Tanam, belum subscribe, klik like dan subscribe sekarang juga. Kalau punya Facebook, silahkan join di grup Sahabat Tanam-Tanam TV, tempat kita berbagi segala sesuatu tentang tanaman yang membernya sekarang sudah hampir 9.000 orang. Di situ tempat kita berbagi segala sesuatu, teman-teman bisa tanya apapun tentang tanaman. Insya Allah banyak teman-teman kita yang juga expert, ahli soal tanaman, punya banyak pengalaman yang bisa jawab pertanyaan teman-teman seputar berkebun, bercocok tanam, dan bertani tentunya ya. Semoga bermanfaat nantinya. Di video kali ini kita menjawab satu pertanyaan yang banyak ditanyakan. Kenapa sih kok kita harus bikin jakaba atau jamur keberuntungan abadi? Jawabannya sangat simpel sekali. Jakaba ini adalah sumber mikroba yang bisa terus-menerus kita perbanyak. Jadi di sini saya punya jakaba yang cukup banyak ya, banyak wadah. Dan saya memang terus-menerus membuat jakaba karena selain saya kembang biakan sendiri, ini juga banyak diminta oleh teman-teman kita yang mungkin membeli jakaba dari marketplace kita di Shopee ya teman-teman. Ini jakaba ini sudah kita kembang biakan. Jadi hasil dari jakabanya teman-teman bisa lihat jamurnya jakaba nanas, nempelnya di kulit-kulit nanas seperti ini. Nah, jadi jakaba itu bentuknya seperti bunga karang seperti ini. Warnanya bermacam-macam tergantung bahan pembuatannya. Dan dia ini airnya itu sangat kaya dengan mikroba. Mikroba yang tentu saja baik untuk tanah kita. Dan jakaba ini unik sekali karena bisa dikombinasikan dengan pemakaian pupuk kimia. Yang sering ditanyakan, gimana cara pakai jakaba bersama dengan pupuk kimia, dosisnya seperti apa biar bagus untuk tanamannya. Sebenarnya untuk pertanyaan ini jawabannya bisa bervariasi karena satu tergantung dengan jenis tanamannya. Tanaman keras berkayu, berpohon itu beda dengan tanaman yang kecil, tidak berkayu seperti mungkin tanaman hias Philodendron monstera, keladi yang mereka tidak punya batang seperti kayu. Tentu saja jumlah dosis pemakaian jakabanya itu berbeda. Yang patut kita catat di sini adalah jakaba ini bisa dilarutkan hingga perbandingan 1:10, 1:20, atau 1:5. Jadi untuk dosisnya teman-teman harus dicoba mana yang nanti paling bagus untuk tanamannya. Seperti kita pernah menjawab satu pertanyaan dari Sumatera Barat, yaitu kenapa kok jakabanya begitu dikocor dengan perbandingan 1 liter 50 mili dengan 1 liter 100 mili, bagusan yang 50 mili. Ya karena mungkin dosisnya untuk tanaman tersebut, terutama waktu itu yang dipakai adalah tanaman bawang, lebih bagus atau lebih cocok dengan dosis 50 mili. Seperti itu aja ya. Oke, nah ini saya akan praktekkan dosis yang biasa kami gunakan untuk tanaman ini secara umum. Dan ini bisa teman-teman coba karena untuk dosis yang ini itu sudah aman sekali. Tentu saja kita harus tes dulu ppm-nya si jakaba ini berapa. Ini sudah kita tes, ppm-nya ada di sekitar 800 sampai 900. Kebetulan saya nggak bawa alat ppm ya, tapi ini jakaba saya rata-rata itu di antara maksimal di 1200 ppm dengan bahan yang sudah kita pernah jelaskan, yaitu dedak dan kulit nanas. ppm itu artinya part per million, yang berarti pelarutan per 1 juta. Jadi ada berapa padatan sih bintik-bintik atau mikroba, kepadatannya lah istilahnya di dalam layiran yang jumlahnya 1 juta. Nah dalam 1 juta larutan berarti jumlahnya padatan itu ada 1000 ya, seperti itu. Nah ini kalau kita pakai yang ini, jakaba ini dosisnya saya biasanya pakai 1 gayung airnya seperti ini ya. Nah ini 1 gayung airnya itu untuk sekitar 15 sampai 20 liter air. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita larutkan dulu dengan airnya. Nanti kalau misalkan ini 1 liter, airnya 15 liter, perbandingannya 1:15. Teman-teman juga boleh pakai perbandingan 1:10. Nah setelah itu kita bisa menambahkan pupuknya. Nah untuk pupuk MGSO 4 Pak Tani ini untuk sekitar 15 sampai 20 liter air biasanya kita bisa gunakan sekitar 2 sendok sampai 3 sendok makan. Nah ini kebetulan ada yang padat, ini 2 sendok saja ya, kita hitungnya 2 sendok makan. Kita tambahkan lagi 1 sendok makan. Nah ini 3 sendok makan. Seperti ini kita larutkan bersama dengan jakabanya. Kenapa kok pemakaian pupuk kimianya sedikit padahal jumlah airnya sedikit banyak ya? Misalkan tadi pupuknya pakai NPK sama, saya biasanya cuma pakai sekitar 3 sendok saja untuk 15 liter air. Kadang malah cuma 2 sendok atau 1 sendok tergantung jenis tanamannya. Ini karena kebetulan mau kita pakai untuk
nyiram pohon. Nah, tabu lampot yang berkayu kita pakai dosisnya 3 sendok makan. Karena sudah ada jakabanya. Jakaba itu membuat kita bisa irit pupuk. Bahkan bisa jadi tidak pakai pupuk kimia. Tapi kadang-kadang juga kita masih perlu unsur-unsur hara yang tidak bisa kita dapatkan secara cuma-cuma. Yaitu kita tambahkan pupuk kimia tadi. Sehingga pemakaian jakaba ini sangat-sangat bisa kalau misalkan digabungkan dengan pemakaian pupuk kimia. Ini kita aduk sampai larut. Kalau sudah larut, siap kita aplikasikan. Yuk langsung kita aplikasikan saja. Nah teman-teman, pupuk yang sudah kita larutkan, jakaba bersama pupuk kimia ini bisa kita larutkan juga ya. Jadi pupuk kimia itu boleh macam-macam. Bisa NPK, KNO3, MgSO4, apapun itu. Bisa banget kita gabungkan dengan jakaba. Nah, cara pemakaiannya ya cukup dikocor saja. Ya. Dan ini tanaman cabai yang sudah pernah kita panen berkali-kali. Terus tanaman cabainya sudah waktunya diremajakan, kita habisi daunnya. Teman-teman masih ingat mungkin di video-video kita waktu kita menghabisi atau memangkas daunnya. Sekarang sudah tumbuh buahnya lagi. Ya. Ini karena kita pakai medianya 1 galon, pemakaiannya pupuknya juga sekitar 1 gayung saja. Nah ini tanaman cipluan ya, cipluan jumbo. Ini belum waktunya berbuah tapi sudah mulai berbunga ya teman-teman ya. Nah ini kita juga pupuk juga. Ini adalah pohon anggur Brazil yang kemarin mengering dan meranggas karena sudah waktunya kemarau. Sekarang tumbuh lagi hijau daunnya dan siap kita kocor lagi dengan air jakaba. Pohonnya ini masih belum waktunya berbuah ya, karena dia masih muda sekali. Jadi biasanya bunga atau buahnya nanti untuk anggur Brazil adanya di batang-batang daun, batang-batang tanamannya ya. Jadi ini unik anggur tapi buahnya di batang-batang tanaman. Nah kita bisa pakai untuk tanaman-tanaman kita yang lain seperti aloe vera atau lidah buaya ini. Saya menanam banyak sekali lidah buaya. Karena lidah buaya ini adalah tanaman yang 1 mudah tumbuh, 2 tahan panas, dan juga banyak sekali manfaatnya, baik untuk kebutuhan rumah maupun kesehatan. Nah, demikian video kita kali ini. Ada pertanyaan untuk teman-teman semuanya yang mungkin masih penasaran, kenapa kok kita harus bikin jakaba? Karena jakaba itu manfaatnya banyak sekali, menetralkan pH tanah, mengurangi pemakaian pupuk kimia, dan tetap bisa digabungkan dengan pemakaian pupuk kimia. Tentu saja untuk dosisnya bisa teman pakai 1:5, 1:10, 1:20 dan sesuaikan dengan jenis pupuk kimianya. Jadi antara KNO3, NPK, MgSO4 atau pupuk kimia yang lain kalau digabungkan dengan jakaba bisa jadi jumlah jakabanya atau dosis jakabanya itu berubah-ubah. Dan ini yang perlu teman-teman nanti sesuaikan juga dengan jenis-jenis tanamannya. Tapi patokannya yang jelas pakai pakem yang sudah kita jelaskan tadi, insya Allah nanti tanamannya bisa tumbuh subur ya. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk sobat tanam-tanam semuanya. Saya Abik Alif undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.